Teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu topik yang berkaitan dengan power, ya, kekuatan, interest, kepentingan, and policy, dan kebijakan. Jadi kalau teman-teman ingin memahami politik, maka jangan lupakan tiga aspek ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membedakan apakah isu ini berkaitan dengan isu politik, atau isu sosiologi, atau isu sosial, atau isu ekonomi dan lainnya, maka lihat, pada politik maka akan ada unsur power. Pada politik akan ada unsur kepentingan dan ada unsur kebijakan. Nah, teman-teman sekalian, kenapa hal ini penting? Karena memang ternyata pengertian dari politik itu sendiri, pertama, politik diartikan adalah exercise of power. Dan bagaimana kita mencoba untuk memperkuat kekuasaan kita, ya, struggle for power, ya, itu yang disebut dengan politik. Atau pengertian yang lain dikatakan bahwa politik adalah public allocations of value, ya, alokasi publik berkaitan dengan nilai. Berarti di sini sudah ada, ya, kaitannya atau hubungannya itu dengan masalah kebijakan. Atau politik is a resolution of conflict. Ya, kenapa bisa terjadi konflik? Karena adanya singgungan dalam urusan kepentingan. Ya, ada misalnya satu roti, kemudian roti ini diperebutkan oleh beberapa orang, ya tentu akan menyebabkan konflik kalau kemudian tidak diselesaikan dengan baik, tidak mau berbagi, tidak mau ada kerjasama. Ya, rotinya cuma satu, misalnya yang membutuhkan ada banyak orang. Ya, jabatan presiden itu cuma satu, kemudian yang ingin menjadi presiden itu ada beberapa orang. Ya, maka kemungkinan besar akan terjadi konflik. Maka politik itu adalah bagaimana caranya kita kemudian menyelesaikan konflik tadi. Dan politik, ya, juga karena berkaitan dengan kepentingan, maka dikatakan adalah competitions among the individual. Ya, ada kompetisi antar individu atau antar kelompok. Ya, kalau individu dan misalnya A ingin menjadi presiden, B juga ingin menjadi presiden, atau kelompok partai A dengan partai B, atau bahkan ada kompetisi dalam urusan negara, dan ini disebut dengan politik internasional. Ya, ini kenapa tiga tema tadi berkaitan dengan power, ya, kemudian interest, kepentingan, dan policy, ya, atau kebijakan, itu merupakan elemen yang sangat penting ketika teman-teman ingin membahas, ya, isu politik. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan power, ya, banyak definisi atau perdebatan yang muncul, ya, dengan dalam memaknai apa itu power. Paling tidak Morgenthau misalnya dia mengatakan power is the capability of man. Dia adalah kemampuan dari seorang manusia. Untuk apa? Man's control over the mind and actions of other man. Ya. Bagaimana kita punya power, kekuatan untuk mengontrol pikiran atau aksi dari orang lain. Ya, jadi orang baru dikatakan dia powerful. Dia punya kekuatan kalau dia bisa mengontrol pikiran orang lain, atau dia bisa mengontrol aksi dari orang lain. Ya, seorang Soeharto misalnya, dia dikatakan sangat powerful sebagai seorang pemimpin karena pada masa dia, ya, jarang orang kemudian yang berpikir untuk melakukan kudeta. Begitu juga dengan aksi mereka. Mereka tidak berani kemudian misalnya bahkan untuk membicarakan, mengkritik rejim secara terbuka saja. Mereka berpikir, kenapa? Karena aksi mereka itu sudah terkontrol, ya, oleh power, ya, yang dibangun oleh Soeharto. Nah, Charles P. Clausers dia mengatakan power itu adalah kemampuan to exercise control, ya, kemampuan untuk melakukan kontrol tadi, to make others do what they otherwise would not do. Ya, ada orang-orang yang awalnya mereka tidak mau melakukan sesuatu, tapi karena ada power, maka orang tadi akhirnya mau melakukan sesuatu. Ya, ada misalnya pada masa Siti Nurbaya, ya, Siti Nurbaya tidak mau menikah dengan Datuk Maringgih, ya, tapi karena Datuk Maringgih punya power dengan economic power, ya, orang tuanya punya utang, ya, orang tua Siti Nurbaya punya utang kepada Datuk Maringgih, maka economic itu menjadi suatu power yang membuat, ya, meskipun Siti Nurbaya awalnya tidak mau menikah dengan Datuk Maringgih, maka ia pun akhirnya harus menikah. Ya,
by rewarding or promising to reward them. Ya, mungkin dengan memberikan penghargaan, menjanjikan, ya, apa penghargaan, atau depriving or threatening, ya, memberikan ancaman. Jadi orang melakukan bisa karena ada reward atau bisa karena kemudian ada ancaman. Ya, Datuk Maringgi tadi mungkin dengan mengancam, kalau tidak mau maka ya utangnya tidak lunas, bahkan bisa dilaporkan ke polisi. Nah, tapi bisa juga kemudian orang yang awalnya tidak mau melakukan sesuatu, kemudian dia mau melakukan sesuatu itu karena ada reward. Ya, Anda misalnya teman-teman sekalian, Anda tidak berpikir mau naik gunung, ya Gunung Himalaya. Tapi dikatakan kalau Anda bisa sampai ke Gunung Himalaya, maka Anda akan mendapatkan uang 100 miliar. Ya, orang dengan ada reward, dengan ada janji, penghargaan terhadap sesuatu yang dia lakukan, itu akan membuat dia termotivasi untuk melakukan hal yang bahkan sebelumnya itu tidak bisa dia lakukan. Kenapa bisa begitu? Karena tadi ada power dari orang yang menjanjikan atau orang yang mengancam. Oke, teman-teman sekalian, ini yang dimaksud dengan power. Robert Dahl dia mengatakan ya bahwa power itu adalah suatu aspek dalam hubungan antara dua aktor sosial, yang mana satu aktor A dia bisa mempengaruhi aktor B melakukan ya sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh A ketika B tidak ingin melakukan hal tersebut. Nah, ini apa namanya sama ya dengan pengertian sebelumnya. Jadi misalnya Anda teman-teman sekalian awalnya tidak mau pergi ke warung bakso karena Anda inginnya makan soto. Tapi teman Anda bisa berpolitik, bisa membangun strategi. Bagaimana caranya kemudian biar Anda mau pergi ke warung bakso. Ya, teman Anda misalnya dia memang ingin makan bakso, kemudian dia ingin makan ayam, ya. Dia ingin makan bakso, kemudian dia juga ingin ke perpustakaan misalnya. Dan teman Anda sudah tahu bahwa Anda ingin makan soto, ya, dan Anda ingin pergi ke perpustakaan. Maka apa kata teman Anda? Oke, saya hari ini mau makan bakso dan saya mau ke pasar. Kata Anda, oh enggak, saya mau makan soto dan saya ingin pergi ke perpustakaan. Nah, antara kutip ada manipulasi yang dilakukan oleh teman Anda. Dia sembunyikan kalau dia ingin juga pergi ke perpustakaan. Maka kata dia, oke, kalau begitu kita deal ya, supaya imbang, ya saya penuhi satu keinginan Anda, tapi Anda penuhi keinginan saya. Nah, ini demi persahabatan kita. Jadi Anda kan ingin ke perpustakaan dan ingin ke soto. Nah, saya ingin ke bakso dan saya ingin ke misalnya tadi ke pasar. Jadi ya kita share saja ya makanan. Nah, sementara ini oke lah kita makan bakso saja dulu. Untuk ke pergi ke pasar, saya ngalah. Saya manut dengan Anda, oke kita pergi ke perpustakaan. Dan Anda setuju, Anda merasa ya tidak ada masalah apa-apa. Ini cukup fair. Tapi you know that this is politics. Ya, teman Anda telah berpolitik dengan Anda. Teman Anda telah menggunakan power dia. Ya, karena dia tahu ya what is your intentions. Anda ingin apa? Nah, teman-teman sekalian, ini politik. Sehingga kalau dihitung sebenarnya teman Anda itu ya mendapatkan semua apa yang dia inginkan. Sementara Anda hanya mendapatkan satu dari keinginan Anda. Ya, Max Weber dia mengatakan politik atau power adalah ability of an individual or groups to achieve their own goals. Ya, kemampuan dari suatu individu atau kelompok untuk meraih ya tujuan mereka atau kepentingan mereka ketika yang lain itu mencoba untuk mencegah ya mereka dari merealisasikan apa yang mereka inginkan tadi. Nah, ini sama contohnya seperti yang tadi kita sampaikan. Maka dari sini kita melihat bahwa power itu adalah suatu kapasitas atau kemampuan untuk mengamankan keinginan Anda. Ya, atau tujuan Anda, apakah itu mungkin dengan force, ya, dengan kekuatan, ya, dengan tekanan, paksaan, ya, Anda memaksa tadi seperti Datuk Maringgi, atau dengan influence, ya, dengan pengaruh Anda, ya, orang jadi sungkan, ya, kalau kemudian Anda tidak mengikuti apa yang Anda inginkan,
atau mungkin dengan kontrol. Ya, control of your mind itu juga bisa menjadi power. Nah, dalam hal ini maka teman-teman sekalian kita bisa melihat bahwa power itu ada yang tangible, yang ada yang bisa dihitung, dan ada yang not tangible, ya, tidak bisa terlihat, tidak bisa dihitung secara nature. Ya, kalau kita lihat misalnya secara geografi, ya, maka ini tangible. Ya, dia bisa dihitung. Indonesia dengan Malaysia siapa yang lebih luas? Indonesia. Maka Indonesia lebih powerful dibandingkan dengan Malaysia. Ya, atau lebih powerful dibandingkan dengan Singapura. Singapura karena menjadi negara kecil maka dia merasa terancam. Dari sisi raw materials, ya, sama, ya, natural resource kita lebih powerful. Population, ya, Singapura penduduknya cuma 5 juta, kita 175 juta lebih. Ya, teknologi. Nah, tar dulu. Kita harus lihat teknologi bisa dihitung, tapi mungkin dalam beberapa aspek, misalnya dalam angkatan laut, ya, Singapura yang lautnya sangat sedikit, ternyata mereka punya power dalam teknologi militer itu yang mungkin bisa lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia. Nah, yang non tangible, nah ini yang tidak bisa dihitung atau tidak terlihat, ya, ideologi. Itu power, yang merupakan sarana untuk memperkuat power, moral, kepemimpinan, ya, personality, efisiensi dalam organisasi, atau juga termasuk kualitas dalam diplomasi. Oke, teman-teman sekalian, maka sebenarnya power ini ada banyak tipenya. Ya, ada political power, ya, kekuatan dalam aspek politik, ya, kontrol, pengaruh, ya, dari negara misalnya terhadap negara lain, atau aktor dalam suatu negara dalam pengambilan kebijakan. Ya, jadi ini power dalam politik. Kemudian ada power dalam ekonomi, ya, yaitu kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap aset-aset ekonomi, ya, atau power dengan menggunakan aset-aset ekonomi tadi. Ada juga yang disebut dengan military power, ya, kemampuan untuk melakukan perang, ya. Dia bisa kemudian melemahkan orang lain itu melalui intimidasi atau paling tidak deterrence, yang melakukan pertahanan, ya. Dan ada sebenarnya banyak power yang lain, ya, mungkin misalnya dengan pengaruh, ya. Jadi memberikan pengaruh yang kalau pengaruh ini teman-teman sekalian maka outcome-nya itu tidak pasti, ya. Maksudnya tidak jelas, ya, berbeda dengan kontrol. Ya, kalau kontrol tadi maka outcome-nya itu lebih, ya, more or less certain outcome. Ya, jadi sudah tahu ini yang diinginkan, itu sudah berarti kontrol. Tapi ada yang bersifat sudah terstruktur, ya, dan penggunaan power yang stabil, nah, itu yang disebut dengan dominasi. Jadi kalau dominasi, ya sudah, orang pokoknya harus melakukan apa yang diinginkan oleh pemilik power. Kalau sekedar kontrol, oke, saya bisa mengontrol Anda melakukan tugas Anda atau tidak, ya, melalui nilai, ya, tapi dia bukan dominasi, bukan ada pemaksaan. Tapi kalau cuma sekedar pengaruh, ya saya menyerahkan, Anda mau silakan, Anda tidak silakan. Tapi kemudian pengaruh tadi itu cenderung kemudian untuk diikuti, hanya saja hasilnya itu uncertain, ya, tidak ada kepastian. Nah, teman-teman sekalian, ya, 5 prinsip bentuk dari power tadi, ada yang sifatnya kekerasan, ya. Jadi dia yaitu kemampuan untuk memaksakan orang lain, ya, supaya mereka kemudian mengikuti, ya, dengan ancaman, ya, terhadap keamanan jiwanya, atau kemudian dengan properti yang mereka miliki supaya mereka melakukan apa yang Anda inginkan. Nah, ini ancaman. Oke, kalau Anda tidak mau, nilai Anda 0. Nah, itu ancaman. Kalau Anda tidak mau, maka Anda akan dipenjara. Nah, itu ancaman. Tapi ada yang sifatnya adalah persuasi, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang, ya, bahwa kalau mereka tidak mau melakukan sesuatu, ya, maka ini akan merugikan mereka sendiri. Jadi dengan cara yang persuasi. Kalau Anda melakukan ini, maka ini akan menguntungkan Anda. Nah, ini mungkin seperti orang yang jualan, teman-teman sekalian. Ya, mereka harus punya persuasi yang bagus. Produk ini bagus, ayo Anda beli. Nah, itu persuasi. Ada yang sifatnya adalah dengan otoritas.
ya, dia bersifat legitimate, ya, bahkan dengan dasar hukum, ya, supaya orang kemudian terkontrol. Jadi otoritas misalnya polisi, mau tidak mau Anda, ya, atas nama otoritas penegakan hukum, kalau misalnya melakukan pelanggaran terhadap terhadap undang-undang lalu lintas, misalnya Anda tidak pakai helm, Anda melewati lampu merah, ya, ketika dia lampu tadi sedang merah, misalnya, nah itu polisi bisa menggunakan otoritas mereka, atau bisa dengan coercion, ya, dengan melakukan ancaman, ya, jadi mengontrol orang dengan ancaman, ya, akan menggunakan kekuatan. Nah, ini hampir sama dengan force tadi, ya. Jadi dengan force, dan ada orang dengan manipulasi. Nah, tadi yang kita sampaikan, ya, menyembunyikan kepentingan Anda, kemudian supaya bisa sharing, ya, sharing kepentingan, control people without threats. Ya, dia tidak dengan ancaman, ya, tapi dia menggunakan legitimasi dari pola hubungan, ya, atau pola hubungan yang sudah muncul tadi, ya, mengatakan oke, akan ada manfaat seperti ini. Nah, itu manipulasi. Padahal sebenarnya ya dia sedang bermain, ya, melakukan atau menyembunyikan apa yang sebenarnya kondisi atau realita yang sesungguhnya. Nah, teman-teman sekalian, power yang legitimate itu ada beberapa hal menurut Max Weber, ya, dalam bukunya Politics as a Vocation. Jadi ada power yang legitimate tadi yang bersifat tradisional, ya. Jadi berdasarkan tradisi, teman-teman sekalian, ada kepercayaan atau ada nilai, orang harus mengikutinya. Dia sifatnya tradisional. Misalnya kekuatan gereja, orang harus taat sama gereja. Atau dalam sistem kerajaan, orang harus taat sama dinasti. Nah, ini adalah power yang dianggap legitimate tapi dia bersifat tradisional. Ya, kalau teman-teman datang ke Jogja misalnya, mungkin Anda masih akan menemukan ada orang, ya, yang begitu taat dan patuhnya itu dengan keluarga sultan. Kemudian ada yang hubungannya adalah legal rasional, ya, karena mereka punya kesepakatan, ya, punya aturan, apakah dengan hukum, apakah dengan konstitusi, itu yang sifatnya formal. Nah, ini yang membuat kenapa orang misalnya tadi taat dengan undang-undang lalu lintas. Kenapa orang, ya, kalau misalnya melakukan kegiatan-kegiatan politik, maka mereka harus taat dengan aturan, ya, tidak boleh ada manipulasi misalnya. Tidak boleh melakukan KKN. Nah, ini karena ada power yang bersifat legal rasional. Tapi ada kepemimpinan yang bersifat karismatik, ya, karismatik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu karisma, ya. Jadi karismatik ini karena ada sosok dari seorang pemimpin yang dia ini memang punya kemampuan yang extraordinary, yang luar biasa, ya. Jadi dia bisa kemudian memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang dalam idenya, dalam sikapnya, dalam tindak tanduknya. Ya, Indonesia mungkin misalnya dulu pernah punya sosok seperti Soekarno. Ya, dia dianggap sebagai seorang pemimpin yang karismatik. Ya. Atau mungkin ketika perang di Surabaya itu ada Bung Tomo, ya, dengan karismatik dia, ya, orang yang awalnya mungkin biasa-biasa saja atau yang mungkin belum mau terlibat dalam perang di Surabaya, tapi mendengarkan suara dia, ya, pidato, ya, menyeru orang kemudian supaya berjihad, maka mereka pun akhirnya berbondong-bondong gabung dalam medan jihad tadi. Nah, teman-teman sekalian, ya, adapun dalam perkembangan sekarang ini, maka informasi itu juga merupakan sumber dari power. Jadi knowledge is a power. Kalau Anda punya pengetahuan, maka Anda akan lebih punya power dibandingkan dengan mereka yang tidak berpengetahuan. Ya. Dan pengetahuan ini macam-macam, termasuk internet sekarang ini menjadi suatu power sendiri. Maka kalau Anda ingin menguasai suatu diskursus, ya, atau Anda ingin misalnya mendapatkan kepentingan memperkuat power Anda, maka Anda kuasai media. Ya, Anda kuasai media. Apalagi sekarang misalnya melalui media sosial, ya, karena kita memang sudah mengalami perubahan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi ilmu, media, ya, itu bisa kemudian mempengaruhi public opinion, ya, opini dari masyarakat. Nah,
teman-teman sekalian, makanya tadi orang mengatakan ya ketika kita bisa mengontrol informasi, hakikatnya kita sedang mengontrol pikiran orang lain, berarti kita sedang punya power. Maka media itu sangat powerful. Ya, mereka misalnya dengan media bisa mengatur ya ide, mengatur nilai, ya atau flow dari information sehari-harinya. Ya, apakah dalam bidang agama, dalam bidang pendidikan, dalam bidang propaganda dan seterusnya. Ya, yang jelas di sini kelihatan bahwa sebenarnya power ini ya sekarang tidak kemudian menjadi suatu entiti yang tunggal, tapi dia dihasilkan dari kerjasama sosial, kemudian sifatnya adalah produk kolektif. Ya, kenapa? Karena we create power by acting together. Ya, orang bisa membuat power tadi dengan kerjasama. Nah, tapi persoalannya yang teman-teman harus ketahui, power ini ketika dia terus-menerus berlangsung, maka power corrupts. Power itu cenderung untuk korupsi. Dan absolute power, kalau ada orang kemudian sudah punya kekuasaan yang sifatnya absolut, corrupts absolutely, maka cenderung orang ini akan menjadi korup. Ya, maka di sini kita melihat kalau ada orang misalnya berkuasa dalam waktu yang lama, maka cenderung orang tadi untuk menjadi korup. Oke, cepat saja teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah interest, kepentingan. Jadi dalam politik tentu kepentingan ini menjadi elemen yang sangat penting, ya. Jadi kalau orang gabung dalam politik pasti ada kepentingan. Kenapa? Oh, dia ingin berkuasa, dia ingin mendapatkan jabatan, ya. Dia ingin melakukan kontrol terhadap orang lain. Itu di antara bentuk-bentuk kepentingan yang dimiliki. Maka di sini dikatakan bahwa politik itu di antara karakternya merupakan sebagai arena bagaimana berbagai kepentingan itu berkompetisi satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan pengakuan. Jadi politik adalah tempat kita untuk berkompetisi, ya, dalam rangka untuk meraih kepentingan kita. Dan political interest become the central notions in politics. Karena itu kepentingan politik ini menjadi ya ide penting, ide sentral dalam politik. Ya. Maka di sini teman-teman sekalian dikatakan kepentingan dalam politik itu ada yang bersifat deskriptif, ada yang bersifat normatif, ada yang bersifat subjektif, ada yang bersifat objektif. Ya. Kepentingan yang sifatnya subjektif maknanya ya ini berkaitan dengan kepentingan teman-teman sekalian yang terkait dengan perasaan, sikap, keinginan, ya demand, ya, support. Demand itu permintaan, ya, harapan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kepentingan itu sangat erat kaitannya dengan perasaan atau sikap orang tadi, ya, atau sikap dari suatu kelompok orang, ya, klaim mereka ingin apa. Nah, itu kepentingan. Jadi sangat subjektif. Ya, maka kepentingan orang pada suatu tempat kadang-kadang itu berbeda dengan kepentingan orang pada tempat yang lain. Nah, adapun yang bersifat objektif, ya, kepentingan yang bersifat objektif adalah kepentingan yang hitungannya adalah apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ya, misalnya apakah kemudian ketika Indonesia terlibat dalam konflik atau terlibat dalam penyelesaian konflik di Rohingya itu akan punya manfaat yang positif bagi negara kita atau tidak. Nah, di sini sudah berusaha untuk melihat kepentingan tadi itu secara lebih objektif. Nah, teman-teman sekalian, aksi atau kebijakan, ya, is in man's interest, ya, dalam kepentingan manusia tadi, if it increases opportunities to get what we want. Jadi kalau orang ingin kemudian meningkatkan kesempatan, ya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia harus melakukan aksi dalam meraih kepentingannya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kepentingan seseorang tadi ini seperti konsep, ya, barang yang dimiliki oleh seseorang. Ya, bagaimana kemudian seseorang atau posisi seseorang tadi dalam kehidupannya, ya, dia berusaha ingin menjadi orang yang bahagia, misalnya. Nah, itu kan kepentingan dia, maka dia harus berusaha, ya, seoptimal mungkin concerns dengan apa yang menjadi keinginan dia. Maka kepentingan ini kaitannya dengan urusan psikologi, urusan sosiologi, urusan fenomena ekonomik, ya.
yang kadang-kadang kemudian ini dilakukan justifikasi apakah dia sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan publik. Karena nanti ya ada kepentingan pribadi yang sebenarnya bertentangan dengan kepentingan publik, ada kepentingan pribadi yang kemudian bisa diklaimkan sebagai bagian dari kepentingan publik. Nah, tapi faktanya teman-teman, karena ini politik, tadi ada struggle for power, ada perbedaan kepentingan yang banyak, maka seringkali kepentingan ini menyebabkan terjadinya konflik. Ya, jadi terjadi clash antara satu orang dengan orang lain berkaitan dengan kepentingan mereka, ya, atau antara professional interest or public interest, ya, secara pribadi dia ingin seperti ini, tapi kepentingan publik itu berbeda dengan kepentingan dia. Nah, ini yang sering terjadi. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman yaitu berkaitan dengan policy, ya. Policy ini atau kebijakan maknanya adalah aturan, prinsip, guideline, framework yang diadopsi atau didesain oleh suatu organisasi untuk ya meraih tujuan jangka panjang. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa sistem atau prinsip dalam kebijakan ini adalah untuk mengguide, ya, untuk membimbing suatu kebijakan tadi itu mendapatkan outcome yang bersifat rasional. Maka dari sini teman-teman sekalian, suatu kebijakan itu diformulasi itu dalam memandu supaya kemudian kebijakan tadi yang diambil dalam sebuah organisasi, ya, itu bisa betul-betul, ya, dia ini tepat, ya, sasaran, ya. Dia bisa kemudian melakukan prioritas mana yang paling utama, ya, mana yang kemudian kebijakan yang betul-betul dianggap sebagai kebijakan yang bagus. Nah, kebijakan yang bagus itu adalah understandable language, ya. Jadi kebijakan yang secara bahasa itu mudah dipahami, ya. Jadi orang akan mudah untuk membaca, orang akan mudah untuk memahami, dan dia ya bersesuaian dengan aturan atau hukum, ya, dia clear, sangat jelas, ya, target audiensnya, ya, apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan, dan terstruktur dengan baik. Nah, itu kebijakan yang bagus. Kalau kebijakan secara bahasa itu sudah ambigu, orang tidak paham maknanya, kemudian bertentangan dengan hukum, ya, hukum mengatakan bahwa pemerintah atau negara itu melindungi hak-hak, ya, orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, dan seterusnya, misalnya ternyata kebijakannya justru yang memberatkan bagi orang-orang miskin, maka itu berarti bukan kebijakan yang baik, ya, dan harus jelas, ya, orang bisa memahami apa yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh, dan ini terstruktur dengan baik. Nah, kebijakan ini teman-teman sekalian ini bisa bersifat subjektif dan juga bisa bersifat subjektif, ya. Jadi yang subjektif ini berkaitan dengan manfaatnya, sifatnya relatif, ya, ketika kebijakan tadi itu diambil. Jadi kalau kita lihat, ya, kebijakan yang subjektif ini kadang-kadang ini terkait dengan opini yang bersifat personal, interpretasi, ya, atau pandangan atau emosi atau judgement yang dimiliki oleh pengambil kebijakan, ya. Jadi kalau kita lihat, boleh jadi kemudian kebijakan ini yang menjadi kebijakan yang tidak rasional sebenarnya, ya, karena dia sangat subjektif, dan ini kadang-kadang terjadi dalam sebuah kepemimpinan. Ya, kenapa dia mengeluarkan kebijakan ini? Nah, tapi ada unsur pribadi yang masuk di sana. Nah, itu kalau kebijakan subjektif. Nah, tapi ada juga kebijakan yang bersifat objektif, yang maknanya adalah bahwa secara operasional maka kebijakan tadi itu bisa diukur. Ya, kebijakan tadi betul-betul berbasis dengan data terukur dan bisa diobservasi. Nah, teman-teman sekalian, dalam pengeluaran kebijakan ini levelnya macam-macam, bisa pemerintah, bisa private sectors atau organisasi, dan bisa juga pada level individu. Ya, yang jelas kebijakan ini berbeda dengan aturan atau hukum. Ya, kalau hukum sifatnya adalah, ya, dia itu mengikat, sifatnya adalah bisa misalnya menjadi larangan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya dalam hukum mensyaratkan the payment of tax, ya, on income. Semua orang harus membayar pajak. Ya, tapi kalau policy atau kebijakan, dia hanya sebatas guidance, ya, sebatas panduan dalam aksi saja, supaya mereka tadi kemudian atau apa yang menjadi tujuan outcome, ya, itu bisa tercapai. Jadi
Itu bedanya. Makanya kadang-kadang ada kebijakan itu yang bertentangan dengan hukum tadi. Ya, seperti tadi kita sampaikan. Secara hukum pemerintah ya harus melindungi kepentingan rakyat, tapi dalam kebijakan tidak selalu kebijakan tadi itu berpihak kepada rakyat. Saya kira cukup jelas ya, teman-teman. Nah, kebijakan ini, teman-teman sekalian, berkaitan dengan proses of making important organizational decisions, ya, berkaitan dengan proses dalam pembuatan kebijakan penting dalam suatu organisasi, ya. Misalnya mulai dari identifikasi berbagai alternatif. Jadi kebijakan tidak tiba-tiba muncul, tapi kalau melakukan A, kalau melakukan B, ada C, nah itu ada alternatif, ya, programnya misalnya. Mana kemudian harus dipilih ini secara rasional, mana yang harus menjadi prioritas, ya. Dan ketika menentukan suatu kebijakan itu harus berdasarkan impact. Apa yang akan terjadi? Kalau saya masuk HIUMM, nah ini kalau pada level individu misalnya ya, teman-teman sebenarnya sedang mengambil kebijakan. Meskipun kita lebih banyak dalam politics, itu maknanya adalah kebijakan dalam level negara. Pada level individu, ketika teman-teman akan masuk ke dalam jurusan HIUMM, maka Anda akan menghitung, kalau saya masuk, untungnya apa? Kalau saya tidak masuk, ruginya apa? Ya, kalau saya masuk jurusan lain, untungnya apa? Kalau saya tidak masuk jurusan lain, ruginya apa? Sehingga dengan hitungan secara rasional, positif, negatif, benefit, and cost, Anda kemudian akan bisa membuat suatu prioritas. Maka di sini kebijakan, teman-teman sekalian, bisa dilihat sebagai sebuah mekanisme politik, manajemen, financial atau administratif, ya, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan eksplisit Anda. Nah, makanya dalam mengambil suatu kebijakan, ya, pertama yang dilakukan adalah agenda setting, ya, identifikasi dari masalah. Jadi kita harus tahu, ya, dalam bidang yang kita bahas ini, ya, masalahnya apa saja. Setelah kita tahu masalahnya, kemudian mulai mengambil policy formulations, melakukan eksplorasi lebih mendalam, ya, berkaitan dengan beberapa opsi teman-teman sekalian untuk menyelesaikan masalah tadi. Ya, jadi masalah apakah kemudian harus diselesaikan dengan cara appraisals, ya, ataukah dengan cara dialog, dengan cara formulasi, atau dengan konsolidasi. Jadi ada masalah, cari solusi. Solusi A, B, C, D. Nah, ketika sudah kita buat, ya, tawaran atau alternatif A, B, C, D, maka perlu kita untuk mengambil satu kebijakan, ya, kebijakan tadi yang akhirnya bisa menjadi kebijakan yang positif, kebijakan negatif, atau bahkan ada orang memilih, oke, kita tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi kita harus memilih menikah dengan A atau menikah dengan B atau tidak menikah sama sekali. Nah, itu ada pilihan, teman-teman. Tapi bagaimana Anda bisa menetapkan Anda milih A, B, atau tidak sama sekali? Ya, kalau sudah ada opsi-opsi, ya, dari pilihan tadi. Nah, kemudian kalau sudah ada kebijakan, maka perlu dilakukan implementasi. Jadi kebijakan bukan cuma sekedar dikeluarkan, tapi untuk dijalankan, untuk diimplementasikan. Setelah berjalan, maka perlu kemudian dilakukan evaluasi. Ya, bagaimana kemudian kebijakan tadi apakah bisa efektif atau tidak untuk, ya, menggapai keinginan atau result-nya itu seperti apa. Ya, kepentingan kita kan sudah jelas. Ketika kita ambil apa betul seperti itu, nah kalau memang misalnya ada kekurangan, maka dilakukan upaya perbaikan. Ya, teman-teman sekalian, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mungkin kalau ada yang ingin teman-teman diskusikan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.